Haleluya. Saudara-saudari, salam. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Kita melihat surat Yohanes pasal ketiga. Gereja kita masuk dalam usia 20 tahun. Saya mengambil keputusan agar setiap renungan pagi bisa tepat waktu. Walaupun saya sudah mengusahakan udah cukup lama, yaitu agar renungan pagi bisa tepat waktu dan menerangkan sampai jam 8.45, berusaha untuk berhenti. Kalau tidak selesai membahasnya, ya harus berhenti. Jadi saya harus bertumbuh untuk mengusahakan bisa tepat waktu. Dan bagi saudara yang di tempat ini, berharap sekali kalian bisa dengan tepat bisa membantu kalian untuk bisa tepat waktu mendengar. 20 tahun berlalu, satu yang sangat mulia sekali, penuh dengan karunia Tuhan. Tuhan menyertai. Tahun lalu belum sampai perayaan yang begitu semarak, satu yang sangat mulia sekali. Tuhan terus-menerus memberikannya, dan saya sendiri harus semakin merendahkan diri, dan Roh Kudus memberitahukan agar di Matius 18, siapa yang menjadi milik kerajaan surga itu, yaitu orang-orang yang kembali seperti anak. Maka kita sampai di 20 tahun ini, kita harus semakin merendahkan diri. Kita semakin merendahkan diri, maka kita semakin bisa menampung akan kehadirat Tuhan. Dan kita terus untuk menuju kebangkitan 20 tahun yang akan datang. Kita dari mulai mendirikan gereja sampai sekarang terus mendapatkan pembangunan kebangkitan, dan kita menjadi pohon kehidupan. Kita dari dulu sampai sekarang sangat merasakan sekali akan hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita dari segala sesuatunya. Hari ini kita melihat surat Yohanes pasal ketiga, surat Yohanes yang ketiga. Hari ini saya yakin ada satu yang Tuhan beritahukan kepada kita, dan saya memberi tema ini, gereja bisa pudar, tetapi Tuhan itu kekal. Karena gereja ada orang dan juga gereja punya masalah. Jadi kebenaran harus tegar. Dengan berkata demikian, di sini memberikan kepada kita bahwa kita yang memelihara segala sesuatunya, yaitu perkumpulan dari segala sesuatunya yang sangat mulia. Kristus adalah kepala dari gereja adalah tubuhnya. Kepala dan tubuh haruslah bersatu, menjadi satu. Jadi seluruh gereja harus memimpin segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya banyak sekali gereja yang lemah.
20 tahun gereja kita sudah berlalu. Kemarin kita mengadakan istirahat, dan kemarin diterangkan oleh Pastor Hoki, yaitu surat Yohanes yang kedua. Saya tidak ingin mengatakan bahwa gereja punya masalah, tetapi ini memang satu masalah, termasuk gereja kita sendiri punya bermasalah, termasuk saya juga bermasalah. Saya juga mengaku kalau setiap renungan pagi saya tidak tepat waktu. Tidak ingin kalau sebelum selesai membaca Alkitab kita sudah mulai membahas. Dan saya harus meneliti lebih banyak lagi. Sebagai pengkhotbah, saya harus menyiapkan segala sesuatunya. Kalau sudah disiapkan, harus saya utarakan. Kalau tidak, itu kayaknya tidaklah baik. Tetapi di sini terlalu banyak, kadang berlebihan waktu, maka itu tidak juga baik. Karena kita memang banyak masalah yang harus diterangkan, karena kita semua juga banyak masalah. Jadi saya tidak ingin menggunakan tema hari ini gereja bermasalah, kebenaran tidak bermasalah. Tetapi di sini saya menggunakan damai sejahtera membantu gereja. Yaitu Rasul Paulus memberikan surat ini kepada Gaius. Di ayat ke-15. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Di sini sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabatku satu persatu. Yang terakhir, Rasul Paulus di akhir dari kesimpulan dari suratnya menuliskan pasal ini. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikan salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Untuk saling memberikan salam. Salam. Damai. Damai sejahtera menyertai engkau. Damai sejahtera bagi Gaius, bagi saudara-saudari semua, damai sejahtera menyertaimu. Sesungguhnya Yohanes gereja ini, dia berada di Efesus, menuliskan surat ini. Dia sebagai kepala dari gereja, dia melihat banyak sekali gereja-gerejanya, dan sebagian dari gereja itu adalah perkumpulan dari Yohanes, satu hubungan yang erat. Banyak sekali gereja yang demikian. Maka Yohanes lebih utamakan dan membangun gereja satu community. Bahkan gereja yang didirikan oleh Yohanes. Tapi sekarang gereja ini bermasalah, menghadapi masalah yang sangat besar. Kita melihat di kitab ini, Yohanes pasal yang ketiga. Maka di sini Yohanes menyapa mereka, damai sejahtera, salam damai sejahtera. Dia mau berharap agar Gaius untuk membantu gereja ini.
Maka kita sampai di Yohanes ketiga, baik Yohanes kedua atau satu. Yohanes melihat begitu besar masalah-masalah dalam gerejanya. Nanti saya akan lebih bagikan ayat 1 sampai dengan 8. Ayat 1 sampai dengan 2 itu adalah permulaan kata pengantar, yaitu dari Penua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes menulis surat kepada Gaius, hanya untuk kepada Gaius. Di situ dia memberkati Gaius untuk supaya agar dia baik-baik dan sehat. Di sini ayat 1 sampai dengan 18 itu berbicara kepada Gaius, terhadap Gaius. Ayat ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi salam tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat kedua dan tiga terus di sini ada kata terus hidup dalam kebenaran. Di sini dikatakan Yohanes menulis hidup dalam kebenaran. Hidupmu dalam kebenaran. Hidupnya Gaius ada kebenaran. Maka di sini Yohanes berkata, Gaius saudara yang kekasihku. Di sini ada saudara yang memberikan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Aku mendengar bahwa aku sangat bersuka cita kamu hidup dalam kebenaran. Di dalam gerejanya Yohanes ada seseorang yang bernama Gaius yang terus berpegang pada kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran ini merupakan apa? Mengapa Gaius hidup dalam kebenaran ini Yohanes begitu bersuka cita? Kita harus melihat Yohanes pasal ke-1. Ayat kita melihat Yohanes ke-1 Yohanes ayat 1 sampai dengan 8. Di ayat ke-9 dikatakan, jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan daripada kejahatan. Di ayat ke-18 dikatakan, anak-anakku, waktu inilah adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Mereka berasal dari yang berasal dari antara kita. Di sini dikatakan ada antikristus yang keluar.
di dalam gerejanya Yohanes ada orang pengikut antikristus. Yohanes berkata orang-orang ini bukan bagian dari dalam kita. Dia bukan benar-benar pengikut Kristus. Yang ditunjukkan yang pengikut benar-benar pengikut Kristus itu apa? Yaitu seperti waktu menerima seperti Yesus yang dibaptiskan, ada turunnya Roh Kudus membawa kekuasaan yang mati di kayu salib, yang percaya kepadanya. Mereka adalah 3 tetapi dalam 1. Kita di surat pertama sudah melihat akan ini. Yesus adalah memang manusia. Dia punya manusia, maka dia juga kita mengaku bahwa dia manusia dan juga dia dibaptiskan. Tetapi Tuhan memberi kesaksian, memberi dia kekuatan. Dia adalah anak Allah. Waktu dia dibaptiskan keluar dari air, di situ dikatakan dia anak yang kukasihi. Dia juga berjalan pada kayu salib mengeluarkan darah. Dia sungguh-sungguh adalah sebagai manusia, dia punya darah dan daging. Maka dengan air, darah, dengan roh memberikan kesaksian tentang dia. Dia memberikan kesaksian bahwa dia ada 100% adalah manusia dan 100% adalah Tuhan. Dengan berbuat demikian, karena Tuhan mengasihi orang dunia ini, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan keselamatan. Jadi Yohanes yang dihadapi yaitu antikristus. Antikristus menolak akan kebenaran ini. Dan sekarang yang keluar mengikuti antikristus, orang-orang yang bagaimana orang itu? Mereka ada di mana-mana, tetapi di sini bukanlah dari bagian kita, dia bukan lahir dari Allah. Yang lahir dari Allah pasti mengenal akan dia dan juga tidak akan berbuat dosa. Dia meninggalkan segala berhala. Ini surat Yohanes yang pertama pasal kelima yang terakhir, yaitu untuk waspada terhadap segala berhala. Agar kita meninggalkan segala berhala. Antikristus adalah orang-orang yang menolak bahwa Yesus itu juga sebagai manusia dan juga Allah. Dia menganggap bahwa dia hanya percaya bahwa Yesus itu sebagai malaikat, dalam tingkatan malaikat, dan Yesus mengeluarkan darah karena dia hanya manusia biasa. Di sini adalah antikristus yang menolak Yesus adalah manusia dan juga 100% adalah Allah. Di sini Yohanes melihat masalah-masalah dalam gerejanya. Ada yang keluar. Tetapi di sini Yohanes punya berhak di atas gerejanya. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran ini. Bahkan kita harus saling mengasihi. Karena kasih itu sangat penting. Yang kita yang tinggal di sini harus saling mengasihi satu yang dengan yang lain. Yang telah pergi biarkan mereka, sebab mereka adalah milik iblis. Tetapi kita harus tetap berpegang pada kebenaran kita, teguh dalam kepercayaan kita. Percaya Yesus
adalah manusia dan juga adalah Allah. Dia seluruhnya manusia dan juga seluruhnya Allah. Kita melihat di surat Yohanes yang pertama, gereja menghadapi masalah yang demikian. Dan sekarang kita melihat Yohanes di surat yang kedua. Kemarin yang diterangkan oleh Pastor Hokit. Kita melihat di pasal yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Di ayat ke-9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di ajaran ini dan memiliki bapa dan maupun anak, dan juga seorang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan juga jangan memberi salam kepadanya. Di antikristus, mereka menganggap bahwa antikristus mereka tidak adalah roh, tidak memiliki bentuk. Dia bukan manusia. Di sini di surat pertama Yohanes melihat ada orang yang keluar. Di surat Yohanes pertama, di dalam Yohanes memberi dorongan kepada gerejanya untuk saling mengasihi dan berpegang pada kebenaran ini. Sampai di surat yang kedua, kalau ada seorang yang melangkah keluar dari kita janganlah untuk menerima dan jangan memberi salam kepadanya. Di sini ada munculnya antikristus, jadi di sini menimbulkan masalah dalam gereja. Yohanes memberitahukan orang yang tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dalam menerima dia, dan jangan memberi salam kepadanya. Di sini gereja menghadapi masalah yang besar, jemaat tinggal yang sebagian, dan sebagian lagi mereka keluar menghadapi masalah dan kembali lagi. Di sini juga membawa masalah yang besar. Maka di surat yang dari pas Yohanes pertama, dan di situ gereja menghadapi banyak sekali masalah, sehingga sekarang sampai di surat yang ketiga masalah itu lebih besar kembali. Ayat 5 sampai dengan 8 kita lihat surat yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima segala sesuatu orang yang tidak mengenal Allah. Gereja ini terjadi satu permasalahan yang sangat besar sekali. Rasul Yohanes mengutus orangnya untuk membantu gereja ini, yaitu Gaius, untuk pergi membantu mereka. Lagi pula dikatakan Yohanes, dikatakan di ayat ketiga dan 4, aku telah mendengar kesaksian tentang hidupmu yang hidup dalam kebenaran, dan yang lebih besar lagi, bahwa
engkau hidup dalam kebenaran, maka aku mengutusmu untuk membantu gereja ini. Yohanes mengutus orangnya untuk dari Efesus untuk membantu gereja-gereja ini, dan juga harus menolong mereka. Mereka tidak menerima apapun, hanya demi Tuhan mereka melakukan segala sesuatunya. Mereka sangat setia, sebab karena nama Allah, supaya mereka menerima mereka. Bukan hanya mereka yang diutus Yohanes untuk membantu Gaius, tetapi dan menyuruh Gaius untuk menolong mereka dalam perjalanan dan segala sesuatunya. Jadi kebenaran dalam Injil diterangkan kembali, diberitakan kembali untuk kepada orang yang antikristus. Jadi di situ menyaran agar Gaius untuk menolong orang-orang yang diutus oleh Yohanes. Yohanes menulis surat kepada Gaius. Di dalam gereja ada satu saudara yang dalam posisi yang rendah. Dia tidak mempunyai kekuasaan atau punya hak dalam gereja, tetapi dia adalah satu saudara yang hidup dalam kebenaran. Bahkan di situ dia menyuruh untuk menolong orang-orang yang diutus oleh Yohanes, dan juga harus bangkit untuk membantu gerejanya. Yohanes bukan mencari pemimpin dalam gereja itu. Mengapa? Karena yang memimpin gereja itu adalah orang antikristus. Ayat 9 dan di sini, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi maaf, salah. Ya, di sini di ayat ke-9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Dioteres yang ingin menjadi orang termuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan menerima perhatian atas segala perbuatan yang telah kau lakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, yang belum merasa puas dengan ini, yang dia sendiri bukan saja yang tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Yang memimpin gereja ini adalah Diotrefes yang menjadi pemimpin. Mereka menolak. Dia bukan hanya untuk tidak menerima Yohanes, tetapi juga tidak mau mendengar Yohanes, tidak mau menerima orang-orang yang datang yang diutus oleh Yohanes, bahkan menyerang Yohanes, orang-orang yang didatangnya. Maka di sini mereka menolak orang-orang, mencegah orang-orang dan yang mengucilkan mereka dari gerejanya.
Or, di surat Yohanes menerangkan bahwa orang antikristus mengucilkan orang-orang yang berjalan pada kebenaran. Di sini dikatakan, Gaius, kamu harus menurut kebenaran untuk menerima orang-orang yang diutus. Jangan takut akan Diotrefes ini. Jadi di ayat 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kamu jangan takut, Diotrefes. Gaius yang kekasih, kamu harus bangun. Ini saat yang baik, melakukan yang baik, yang benar. Kamu harus bangun membantu gereja ini. Kamu harus bangun untuk menyelamatkan gereja ini. Kalau tidak demikian, maka Diotrefes ini akan semakin keras. Kalau dengan keadaan demikian, apa yang terjadi pada gerejanya ini? Saudara semua, bisakah kita melihat di sini? Hari ini gereja Freemason, dia mengendali akan segala politik. Mungkin kamu tidak tahu apa yang saya katakan, tidak apa yang katakan. Kalau kita menghadapi peperangan rohani, maka kamu akan tahu. Diotrefes nama ini namanya yaitu dari Jupiter, planet Jupiter. Orang ini mereka berhubungan berkait dengan Jupiter, planet Jupiter. Dia mengadakan kekuasaan untuk dengan mengadakan hubungan untuk menerima kekuatan dari Yohanes. Maka dia menganggap Yesus adalah salah satu dari para malaikat. Maka dia menolak bahwa kalau Yesus itu adalah manusia dan juga Allah. Yohanes dengan demikian Yohanes melihat masalah dalam gereja bahwa pemberita ini sudah Yohanes berkata kepada Gaius tentang Timotius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kasihannya bahwa kami adalah benar. Timotius adalah orang Kristen yang sejati. Maka di sini Diotrefes menolak dia, menentang dia. Demetrius dan Gaius bukan. Maka disampai di Yohanes ketiga, gerejanya Yohanes, mereka berada dalam tantangan terhadap orang antikristus. Mereka menghadapi penganiayaan, ditindas. Pada saat keadaan masih terus berjalan, maka semua perlahan-lahan akan musnah, dan Yohanes tidak ada lagi di situ. Itu merupakan satu dari sejarah, dan kita melihat terus di ayat 13 dan sampai dengan 15, damai sejahtera menyertai engkau. Saya
menggunakan tema ini dengan yang Gaius, damai sejahtera menyertai engkau untuk membangun gereja. Bagi kita sekarang juga kita harus membangun gereja di masalah sekarang yang kemudian dalam sejarahnya Yohanes sampai yang ketiga tidak ada lagi menerangkan tentang gerejanya. Kemudian Yohanes menulis tentang kitab Wahyu. Ini surat yang terakhir dari surat Yohanes, yaitu damai sejahtera menyertai engkau untuk bangun membantu gerejamu. Engkau membantu orang yang aku utusi. Mungkin kamu bisa dikucilkan, bisa diusir oleh Diotrephes, dikucilkan, tetapi kamu bisa bersatu dengan Demetrius, bersatu. Membagikan firman ini satu yang negatif, tetapi ini menjadikan satu peringatan bagi kita bahwa kita harus tetap berpegang pada kebenaran. Gereja punya masalah, kebenaran tidak bermasalah, tidak punya masalah. Kita harus saling membangun. Banyak sekali gereja sampai akhirnya mereka pun runtuh. Kita melihat di Australia tidak ada banyak gereja yang ditutup. Bahkan mereka ada yang gereja yang dijual bagi kelompok orang yoga. Tetapi ada gereja yang terus berkembang. Mengapa gereja adalah yang menjadi penguasa atas segala sesuatunya, tetapi mengapa ada gereja sampai pada titik yang demikian? Orang bermasalah, gereja bermasalah, tetapi Allah kita benar. Di Hong Kong kita melihat kita semakin berkembang, bahkan Tuhan ingin kita menumbuhkan pohon kehidupan di seluruh dunia, seluruh bumi. Tetapi kita harus seperti yang dikatakan oleh Yohanes untuk kita saling mengasihi dan mengutamakan akan firman Tuhan. Kita mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti dunia ini. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Haleluya, mari saudara semua kita bangkit untuk memuji Tuhan kita. Di dalam kebenaran kita terus menumbuhkan pohon kehidupan.
Tuhan, Engkau membangun kami, menguatkan kami dalam kebenaran. Tuhan, dengan mengandalkan kami sendiri, kami tidak sanggup. Bahkan kami akan berjalan keluar. Tetapi di dalam-Mu, Tuhan, kami setiap hari Engkau mengambil kami kembali. Dalam anugerah-Mu kami saling bisa untuk saling mengasihi. Karena Engkau Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kami. Kami hanya memuji-Mu, beribadah pada-Mu. Haleluya. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Tuhan, gereja-Mu dengan darah-Mu Engkau tebus. Kami datang di gereja 611, kami bersyukur dalam 20 tahun ini. Tuhan, kami melihat Engkau firman-Mu setiap hari datang di hadapan-Mu untuk mengikuti renungan pagi. Tuhan, dalam nama-Mu kami menyatakan bahwa Engkau 100% manusia dan 100% adalah Tuhan. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyatakan bagi kami, Yesus, kami mengasihi-Mu. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita berdoa bagi kita sendiri dan berdoa bagi hidup kita untuk saling mengasihi. Kita menyatakan untuk memberikan belas kasihan dan juga kita bersyukur karena kita di gereja kita ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita di gereja ini. Tuhan menyatakan akan kemuliaan-Nya. Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau ada di antara kami. Engkau
mendirikan kami setiap orang gerejamu, sehingga setiap orang kami bisa berpegang dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena ada Engkau. Karena ada Engkau, kami ada di dalam terang-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau adalah satu-satunya, Engkau adalah sandaran dalam hidup kami. Di dalam gereja ini, Engkau adalah sebagai tiang bagi kami. Saudara semua, di dalam ayat kita melihat saudara semua, kita berdoa untuk bagi para pendiri gereja kita dan bagi kita, dan juga kita berdoa untuk para pastor kita agar kita bangun untuk para penasehat gereja kita, untuk Pastor Joshua dan Simo, agar Tuhan memberikan hikmat dan kebenarannya, terangnya Tuhan ada pada mereka, agar dia memimpin seluruh dalam dia memimpin dalam gerejanya. Kita berada di antara mereka. Pastor dan Simo sangat penting, dia memimpin gerejanya dan para penasehat dalam gerejanya, agar kita terus mengikuti Tuhan dimanapun kita berada dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita terus ikut melangkah. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami bersandar kepadamu, dengan berpegang padamu. Kami bersyukur karena Pastor dan Simo, walaupun dalam menghadapi kesulitan, tetapi mereka tetap setia untuk mengikutimu. Tuhan, 20 tahun mereka memimpin gereja 611, mereka setia. Tuhan, kita mengangkat tangan kita agar berdoa. Ikuti doa kita berdoa untuk Pastor dan Simo dan para gereja. Tuhan Yesus, terima kasih Roh-Mu menyertai kami. Terima kasih dalam 20 tahun Engkau memimpin kami. Terima kasih Engkau membawa Pastor Joshua dan Simo dan para pendiri gereja pada kami, memimpin kami dengan firman-Mu. Kami hari ini, kami menyatakan kami untuk terus berpegang pada kebenaran dan saling mengasihi. Di zaman sekarang kami tidak menghindari, kami harus tetap setia berjalan dalam firman-Mu untuk Engkau pakai di dunia yang berbelok ini. Kami menjadi terang bagi-Mu Tuhan, berjalan dalam kebenaran, memberikan kesaksian akan kemuliaan-Mu. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari semua, kita harus berdoa untuk gereja. Silakan duduk. Banyak dari berbagai masalah. Pertama, kita bisa masuk dalam persekutuan dalam Kristen community. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa untuk mereka. Bahkan kita juga berdoa untuk gereja-gereja penginjilan. Kita berdoa untuk mereka agar mereka gereja penginjilan benar-benar menjadi gereja yang memberitakan Injil. Karena gereja penginjilan mereka menolak tentang mereka tidak begitu percaya akan adanya mujizat.
dengan akal mereka sendiri untuk mengerti akan Alkitab, firman Tuhan. Banyak sekali kebenaran tentang di Alkitab, firman Tuhan, mereka menolak, sehingga banyak sekali timbul masalah. Jadi gereja penginjilan mereka yang mereka utamakannya itu mengejar akan membaca Alkitab, mengejar kekudusan. Mereka berpegang terus akan pada Kristus. Mereka berpegang kekudusan Kristus, kebenaran dan kemuliaan. Jadi mereka terus berpegang pada ini. Jadi gereja penginjilan mereka dibangunkan bukan untuk menolak Roh Kudus, tetapi mereka harus percaya akan segala sesuatu mukjizat yang ada di dalam Alkitab. Setiap kebenaran juga mereka harus berpegang. Tetapi sayang, mereka tidak. Sayangnya pada awalnya gereja karena di bawah kebenaran dipengaruhi oleh dunia ini. Mereka dibawa keluar di dunia ini. Sehingga bermacam-macam tentang pengetahuan dan juga yang dari dunia ini dibawa masuk. Jadi kita harus berdoa untuk persekutuan dari kekristenan. Kalau dikatakan 611 bagaimana gereja kita? Kita juga adalah gereja penginjilan, tetapi kita percaya akan Tuhan, kita percaya akan keselamatan. Dan juga di sini memberitahukan kepada kita, gereja bermasalah, tetapi kebenaran tidak punya bermasalah. Di sini pada saat Yohanes menulis surat ini terhadap masyarakat atau community ini, kebenaran tidak bisa diterangkan semuanya, dipakai semuanya, diurai semuanya. Sebagian orang berpegang teguh akan kebenaran, tetapi mereka tidak berpegang akan paham akan kebenaran ini. Dan maka sebagian orang yang tidak mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai manusia, mereka menolak akan kebenaran ini. Tetapi sesungguhnya harus seperti memilih presiden atau dewan-dewan DPR atau demikian. Jadi kita harus berdoa untuk mereka agar gerejanya tetap berpegang pada kebenaran. Yohanes, mari kita berdoa bagi 611. Hari ini memberikan ke kalian melihat bagaimana keadaan dari gereja-gereja. Kita bersyukur kita berada di tempat ini. Saya berkata kepadamu, damai sejahtera menyertaimu. Mari kita berdoa untuk gereja. Terutama bagi gereja 611 bisa diterima, berjalan dalam kebenaran. Dan juga agar gereja kita jangan kehilangan kuasa dari Roh Kudus. Kita berkaitan dengan Tuhan, bukan dengan berkaitan dengan dunia ini. Kita berhubung dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Bagi gereja 611 dan juga bagi setiap gereja-gereja kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja dan 611 dan seluruh gereja di dunia ini. Tuhan, di masa sekarang ini keadaan semakin sulit. Mohon Tuhan Engkau membantu kami bagi kebenaran-Mu, untuk kami untuk mempunyai hati yang setia berpegang pada kebenaran-Mu. Saya mendengar Tuhan berkata kepada saya, Tuhan, anakku, engkau beranilah, tegarkanlah. Saya melihat Tuhan berjalan di antara kita sana. Dia menopangkan tangannya di atas kepala kita setiap orang. Terimalah Roh Kudus. Anak-anakku, aku memberikan kuasaku padamu, walaupun siapapun engkau, asal engkau tetap setia mengasihiku, mengasihi sesamamu. Rohku akan menyertaimu. Pengurapan Tuhan berjalan memenuhimu. Kuasa kebangkitan Tuhan ada padamu, walaupun keadaan sulit, tetapi tangan kasih karunia Tuhan menyertaimu. Keadaan semakin gelap, tetapi terangku akan semakin terang dalam hidupmu. Bangkitlah untuk memberitakan Injil. Bangkitlah untuk memberikan kasihku. Bangkitlah untuk memberikan kesaksian akan kebangkitan Yesus. Bangkitlah, beranilah. Mengapa Tuhan setiap kali untuk memberitahukan kita untuk terus berani? Karena keadaan semakin sulit, keadaan semakin susah, dan semakin memancarkan kegelapan. Mungkin kamu akan berpikir, di sini masa virus ini, di sini pada saat sampai Tuhan Yesus sampai akhir zaman, semakin hari semakin gentar. Kamu akan melihat semakin banyak sekali akan bencana-bencana dan orang-orang malapetaka. Engkau akan melihat banyak sekali peperangan, gelombang demi gelombang. Tetapi Tuhan, damainya Tuhan menyertaimu. Ini adalah kesulitan bencana di masa akhir zaman. Pada saat semakin dalam kesusahan, tetapi kekuatan Tuhan semakin besar. Kekuatan Tuhan melebihi apa yang engkau pikirkan. Tuhan berkata, damai sejahtera-Ku menyertaimu. Aku akan memberikan damai-Ku kepadamu. Kuasa kebangkitan-Ku akan diberikan kepadamu. Yang bisa membunuhkan tubuh tidak akan bisa membunuhkan rohmu. Aku juga yang memberikan engkau untuk mendapatkan kekuatan. Demi kebenaran, bangkitlah dengan berani, tegar. Dan juga ada mahkota kemuliaan yang tersedia bagimu. Menang dan menang lagi. Aku adalah Raja kemenangan. Engkau akan menjadi pemenang. Karena Tuhan adalah yang hidup kekal selama-lamanya. Beradalah hidup dalam kebenaran. Berjalanlah dalam kebenaran. Engkau adalah kemenangan, karena Aku memberikan hidup yang kekal bagimu. Berpegang pada kebenaran, berjalan di masa zaman yang ini karena kekuasaan Tuhan meliputi seluruh bangsa-bangsa, agar pohon kehidupan ditumbuhkan di segala bangsa. Saudara semua, anak-anakku, engkau sendiri menjadikan pohon kehidupan. Dan Aku mau mengurapimu dan memakaimu, dan memakai 611, agar kebenaran Tuhan dan nama Tuhan disebarkan di seluruh bangsa-bangsa. Damai sejahtera menyertaimu. Aku akan memberikan kepadamu. Mari kita bersama berdoa. Semakin gelap, semakin sulit, tetapi Tuhan memberikan kita kemenangan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Bersama
berkata kepada Tuhan, aku berpegang pada kebenaran, berjalan dalam dan hidup dalam kebenaran, dan juga memberi kebenaran Tuhan disebarkan di segala bangsa. Haleluya. Di surat Yohanes 1, 2, dan 3 kita melihat di dalam perkelompok persekutuan dari Yohanes ada sebagian orang menghadapi masalah dalam kebenaran bermasalah sehingga mereka berhubung dengan dunia ini. Mereka berhubungan dengan malaikat. Bahkan mereka menolak bahwa Yesus itu adalah manusia. Tetapi Yesus adalah keselamatan. Tuhan memberitahukan kepada kita agar kita jangan berkaitan dengan dunia ini. Di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin kita berhubungan berkait dengan Tuhan. Jangan berkaitan dengan segala sesuatu dengan barang-barang. Mari kita pejamkan mata. Roh Kudus, Engkau ada di antara kami. Engkau menyembuhkan di dalam yang menyakiti kami di dalam hati kami. Kelemahan kami tidak puas. Kami bisa serakah, tamak akan kekayaan. Kami merasa tidak tenang. Kami mencari kemasyhuran nama. Di dalam hidup kami itu satu yang alamiah. Akan terus keluar. Katakan untuk saling berkait dengan dunia ini, tetapi Tuhan semuanya ini. Roh Kudus, mohon Engkau untuk membawa kami kembali, agar hati kami jangan berkait dengan kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran nama, pujian, diteguhkan orang, pujian orang, mencari kekuatan pelindungan dari orang. Berilah kami, hati kami keluar dari kelemahan kami. Kami datang di hadapan-Mu terkait dengan-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu. Kami punya rupa seperti Engkau. Kami juga mempunyai rupa dari ciptaan-Mu. Dan juga menerima apa yang Engkau berikan kepada kami dari awal penciptaan-Mu. Tuhan, kami berhubungan dengan-Mu. Bantulah kami dan berkatilah setiap gereja-Mu, dan agar bersatu dengan-Mu, berkait dengan-Mu sebagai tubuhnya Kristus. Tuhan, Engkau hidup di antara kami. Engkau selamanya hidup di antara kami. Kami merangkul-Mu, kami percaya padamu. Mohon Engkau terus berada di antara kami. Berkatilah kami, agar kami di dalam dunia ini
penuh dengan damai sejahtera-Mu. Selamatkanlah kami keluar dari kegelapan ini, agar kami hidup dalam terang. Bagaimanapun keadaan dunia ini, tetapi damai sejahtera-Mu ada di antara kami. Jagalah kami, selamatkanlah kami sampai penghabisan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, doa pagi sampai di sini, besok ketemu lagi.